Ada yang berbeda dari cara AS membangun armada tempurnya untuk menyerang Iran kali ini dibandingkan pada Juni 2025 lalu. Tahun lalu serangan Washington lebih fokus pada operasi terhadap fasilitas nuklir Iran. Kali ini Amerika tidak hanya harus berpikir untuk menyerang, tapi juga bagaimana caranya bertahan jika diserang balik oleh Iran. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, secara terang-terangan mengakui pihaknya sangat khawatir dengan perkembangan rudal balistik Teheran yang kian mematikan. Apalagi Washington punya hingga 40.000 tentara di seluruh Timur Tengah yang semuanya masuk dalam jangkauan rudal Iran. Tak cuma itu, jadi atau tidaknya perang juga akan sangat bergantung pada diplomasi jalur belakang yang kini diam-diam sedang dilakukan. Simak pembahasan lengkapnya dalam video berikut. Komando Pusat AS atau CENTCOM setelah resmi mengonfirmasi kedatangan USS Abraham Lincoln di wilayah tanggung jawabnya pada Senin 26 Januari 2026. Kapal induk bertenaga nuklir ini bukan sekadar kapal perang biasa. Ia adalah salah satu kapal perang terbesar Angkatan Laut AS. Mengutip Al Jazeera, kapal ini sebelumnya beroperasi di Laut Cina Selatan sebelum berpindah ke Timur Tengah. Kapal ini membawa bus tempur Carrier Air Wing 9 yang dijuluki Shogun, terdiri dari sekitar 65 pesawat tempur, termasuk F-18E Super Hornet. Amerika Serikat juga menyiagakan 3 kapal perusak rudal berpemandu kelas Orlakeburg yang tergabung dalam Destroyer Squadron 21. Ketiga kapal tersebut adalah USS Frank E. Patterson Jr. yang memiliki sistem peluncuran rudal canggih. Selanjutnya ada USS Spruance yang dikenal dengan sensor radarnya yang tajam, serta USS Michael Murphy, versi lebih baru dari Spruance. Kapal-kapal ini memiliki kemampuan meluncurkan rudal jelajah Tomahawk untuk serangan jarak jauh, sekaligus menyediakan payung pertahanan rudal balistik untuk melindungi armada. Formasi serangan kapal induk biasanya juga mencakup 1 kapal penjelajah, 1 kapal selam serang, dan 1 kapal pengisian bahan bakar. Kapal penjelajah rudal berpemandu USS Mobile Bay yang digunakan untuk meluncurkan rudal atau pendeteksi ancaman yang datang biasanya dikerahkan bersama USS Abraham Lincoln. Namun belum jelas apakah kapal tersebut telah tiba bersama armada kali ini. Komando Pusat Angkatan Udara AS atau AFSEN juga mengumumkan latihan militer selama beberapa hari di seluruh wilayah tanggung jawabnya. Ini merujuk pada sekitar 20 negara di Timur Tengah, Asia, dan Afrika yang menjadi lokasi pangkalan militer AS. AFSEN mengatakan latihan itu akan membantu meningkatkan kapasitasnya untuk mengerahkan aset dan personel, memperkuat kemitraannya dengan negara-negara tuan rumah, dan mempersiapkan respon yang fleksibel. Rincian soal lokasi dan waktu pelaksanaan latihan masih belum diketahui. Strategi penempatan aset kapal Amerika Serikat terlihat berbeda dibanding Juni 2025 lalu. Saat serangan Juni 2025, semua mata tertuju pada kehebatan bomber B-2 yang menghancurkan situs nuklir Fordo. Padahal usai operasi Palu Tengah malam itu, ada gerakan tambahan militer Amerika Serikat di Laut Arab. Amerika ternyata juga menempatkan 2 kelompok serang kapal induk, yakni USS Carl Vinson dan USS Nimitz di Laut Arab. Pada operasi saat itu, kedua kapal tersebut bertugas mengantisipasi serangan balasan atau kejutan dari Iran. Usai aksi hitungan detik, bomber B-2 berhasil menembus situs nuklir Fordo. Sementara untuk kali ini, USS Abraham Lincoln sendirian di Laut Arab, namun dianggap efektif karena mampu mengakomodasi pergerakan jet F-35 dan juga kemampuannya mampu mengawasi secara luas karena dilengkapi dengan sistem ISR atau Intelligence, Surveillance, dan Reconnaissance. Hadirnya kapal induk itu di mulut jalur Teluk seakan memberi tekanan psikologis bahwa seluruh pergerakan Iran dapat dibaca Amerika dengan cepat. Meskipun kekuatan militer yang dikerahkan sangat masif, para analis memperingatkan resiko intervensi kali ini jauh lebih tinggi.
Elie Geranmayer dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri menilai jika Washington meluncurkan serangan dengan tujuan penggulingan rezim, Teheran tidak akan lagi menahan diri seperti pada Juni 2025. Ia menambahkan Iran memang akan menderita akibat serangan AS. Namun Teheran juga memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan pada AS dan sekutunya, khususnya dengan menyerang fasilitas minyak dan memblokir jalur pelayaran internasional. Adapun kemampuan Iran yang harus diwaspadai adalah serangan ribuan drone bunuh diri Shahid yang telah teruji dalam konflik global, serta lebih dari 20 jenis rudal balistik. Pejabat AS secara pribadi mengakui, meskipun teknologi Iran lebih tua, jumlahnya yang masif dapat membuat sistem pertahanan modern AS kewalahan. Namun di balik retorika perang yang memanas, terdapat indikasi bahwa diplomasi pintu belakang masih terus berjalan. Meski Iran telah menyatakan secara terbuka tidak ingin bernegosiasi dengan AS selama berada di bawah ancaman tindakan militer, di balik itu ada sedikit kemungkinan Teheran akan membuka pintu diplomasinya, mengingat kondisi dalam negeri yang parah akibat sanksi dari Amerika. Persiapan AS di lepas pantai Iran pada Januari 2026 ini terlihat jauh lebih kompleks dibandingkan serangan Juni 2025. Dengan mengerahkan USS Abraham Lincoln dan memperkuat sistem pertahanan rudal di pangkalan-pangkalan regional, Washington sedang bersiap menghadapi balasan Iran yang diprediksi akan jauh lebih ganas. Strategi kali ini bukan hanya tentang menghancurkan target tertentu, tetapi juga tentang melindungi puluhan ribu personel AS yang kini berada dalam jangkauan rudal Teheran. Pada akhirnya keputusan untuk menarik pelatuk serangan berada di tangan Presiden Trump. Apakah armada besar ini akan digunakan untuk menyerang? Atau sekadar bagian dari taktik tekanan maksimum? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.